Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini selanjutnya kita akan membahas tentang mukjizat. Mukjizat pengertiannya adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Mukjizat itu tidak dapat dipelajari dan ditandingi oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Biasanya mukjizat diberikan pada waktu kondisi seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat terjepit oleh musuh. Ya, inilah adalah mukjizat. Jadi mukjizat ini memang khusus untuk para nabi dan para rasulnya untuk membenarkan risalahnya atau bukti bahwa dia itu benar nabi atau dia itu benar rasul dan tidak dapat dipelajari dan ditandingi. Ini biasanya diberikan pada saat kondisi tertentu atau sangat terjepit atau kondisi darurat. Akan tetapi ada beberapa memang mukjizat itu tidak harus dalam keadaan terjepit atau keadaan darurat. Seperti kita ketahui bahwasanya mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran itu tidak juga diturunkan dalam keadaan Nabi darurat, tetapi memang Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun atau yang jelasnya 22 tahun, 2 bulan. Dan inilah mukjizat. Hanya diberikan pada Nabi dan Rasul untuk membenarkan bahwa beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul. Dan tidak dapat ditandingin dan tidak dapat juga disamakan. Selanjutnya tadi pengertian, sekarang unsur. Unsur mukjizat itu apa saja? Yang pertama kejadian peristiwa harus luar biasa. Atau kita mengenalnya dengan kata ajaib. Kejadian tersebut harus ajaib dan luar biasa. Kalau biasa-biasa saja itu tidak dikatakan mukjizat. Tampak pada diri seorang nabi. Jadi selain nabi itu tidak dikatakan mukjizat. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Yang kejadian luar biasa yang terjadi dari bukan seorang nabi. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabiannya. Jadi intinya apa? Mukjizat tersebut untuk membuktikan bahwa yang diberi mukjizat adalah nabi. Dia adalah nabi. Maka tantangan, biasanya orang-orang kaumnya itu meragukan dia nabi atau tidak. Kalau nabi pasti harus punya mukjizat. Maka itu dari itu mukjizat tersebut menjadi tantangan terhadap yang meragukan nabi. Ini loh saya itu nabi, saya punya mukjizat ini. Akhirnya orang-orang yang dapat percaya bahwa beliau adalah nabi. Terus selanjutnya manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut. Jadi karena itu adalah keistimewaan anugerah yang diberikan Allah pada Nabi, maka selain Nabi tidak akan mampu menandingi atau meniru unsur mukjizat tersebut atau tidak bisa meniru mukjizat atau kejadian luar biasa tersebut. Itu adalah unsur mukjizat. Jadi ini yang ada di dalam mukjizat. Selanjutnya macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat itu ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat akliyah. Apa toh mukjizat kauniyah? Apa toh mukjizat akliyah? Mukjizat kauniyah adalah atau mukjizat terbatas, mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera seperti tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Jadi mukjizat kauniyah ini mukjizat yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa didengar. Jadi panca indera ini bisa untuk mengetahui bahwa itu mukjizat atau bisa diketahui oleh orang lain, jelas atau tampak jelas itu adalah kauniyah. Maka dikatakan mukjizat terbatas, hanya
eh, nabilah yang bisa dan dapat dilihat. Itu adalah kauniyah. Jadi intinya mukjizat yang tampak oleh panca indera. Seperti Nabi Musa ketika membelah lautan, itu kaumnya yang mengikuti tahu ketika memukul lautan terbelah, itu semua tahu bahwasanya lautan itu terbelah. Terus mukjizat akliyah atau tidak terbatas yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran seperti Al-Quran. Keistimewaannya adalah mukjizat ini akan terus berlaku sepanjang zaman bagi orang-orang yang berpikir. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran ini tidak bisa intinya itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memahami, orang-orang yang belajar tentang Al-Quran. Walaupun mungkin mukjizat itu Al-Quran itu ada mushafnya sampai sekarang, tapi ingat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad itu bukan berupa mushaf, tetapi hanya lafaz yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan dihafal oleh Nabi dan disampaikan oleh para sahabat dan dihafal oleh para sahabat. Ingat kemarin kita membahas Al-Quran bahwa periode Al-Quran, pembukuan Al-Quran itu sempurnanya atau mungkin lengkapnya pembukuan Al-Quran itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah ketiga maka kita tahu dengan Mushaf Utsmani berarti Al-Quran atau Mushaf yang kita tahu bahwa ini adalah Al-Quran itu terjadi pertama kali pada zaman Khalifah Utsman. Jadi kita tahu bahwa mukjizat Al-Quran itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memahami, orang-orang yang belajar Al-Quran. Contohnya Al-Quran bisa menyembuhkan hanya dengan membaca surat atau ayat-ayat di dalam sebagian dalam Al-Quran, itu ada bagi orang yang yakin, bagi orang yang paham tentang Al-Quran. Itu namanya mukjizat akliyah. Tidak bisa dilihat, oh inilah ayat ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Contoh seperti itu. Kita tidak tahu apakah hanya bacaan saja, padahal menyembuhkan itu harus ada obat. Harus obat itu unsurnya obat itu apa saja. Padahal kalau hanya bacaan itu dari mana? Nah, itu hanya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang paham, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Itu namanya mukjizat akliyah. Tidak bisa dilihat oleh panca indera, tetapi harus dipikirkan dengan akal, dipahami dan juga dipelajari. Itu penjelasannya tentang macam-macam mukjizat. Ada dua, yaitu mukjizat kauniyah yang bisa dilihat dan mukjizat akliyah yang harus dengan cara dipikir atau dipahami dan juga dipelajari. Tadi unsur macam-macam mukjizat, sekarang kejadian luar biasa. Jadi kejadian luar biasa selain mukjizat itu yang pertama ada karomah. Karomah itu apa? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Orang yang soleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah. Para wali tersebut bukan rasul, akan tetapi sebagai manusia biasa, namun karena ketaatannya mereka memperoleh gelar atau sebutan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita bahas bahwasanya mukjizat itu hanya khusus para nabi. Kalau para wali ada kejadian luar biasa itu dinamakan karomah. Seperti kita tahu cerita-cerita tentang sunan-sunan yang bisa seperti Sunan Kalijaga bisa merubah tanah menjadi sebongkah emas, tanah menjadi emas atau yang lain-lain. Itu kalau bukan nabi, tapi itu wali Allah, orang yang taat kepada Allah, atau wali Allah itu namanya adalah karomah. Ingat, bukan mukjizat tetapi karomah. Itu yang kejadian luar biasa pada wali Allah. Selanjutnya ada ma'unah. Ma'unah apa? Adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah pada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar,
nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut ma'unah. Karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Ini adalah ma'unah. Ini ma'unah ini pada orang yang mukmin atau orang Islam. Atau pada saat ini mungkin kejadian luar biasa pada pandemi. Jadi mungkin orang yang terkena penyakit yang oleh dokter itu sudah dipastikan bahwa dia tidak akan bisa lepas dari penyakit dan akan meninggal, tetapi karena maunah ini kejadian luar biasa akhirnya diberikan Allah kesembuhan dan tanpa penyakit apapun. Ini namanya maunah bagi orang Islam, orang mukmin. Ini maunah. Kalau wali Allah namanya karomah, kalau orang mukmin seperti kita itu namanya maunah atau pertolongan dari Allah. Jadi ketika mungkin ada kejadian luar biasa keajaiban pada masa pandemi ini, kalau itu bukan wali Allah, itu namanya adalah maunah, bukan mukjizat. Paham ya? Selanjutnya irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Contohnya, Nabi Isa alaihissalam sebelum menjadi nabi sudah memiliki tanda kenabian. Ia dilahirkan tanpa ayah dan masih bayi sudah dapat berbicara dengan jelas dan tegas. Irhas ini adalah mukjizat pada calon rasul. Ya. Jadi calon, belum diangkat, belum mendapat risalah. Seperti contohnya Nabi Isa ketika kecil itu sudah dapat berbicara. Itu adalah irhas. Jadi irhas ini kejadian luar biasa pada calon rasul. Selanjutnya istidroj. Istidroj. Apa itu istidroj? Merupakan kejadian tidak masuk akal lainnya atau luar biasa yang terjadi pada manusia yang jauh dari Allah atau tidak taat kepada Allah. Alasannya mengapa Allah mengabulkan permintaan tersebut? Guna semakin menjauhkan diri dari sisi Allah. Jadi istidraj ini adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah tetapi mempunyai kejadian luar biasa, mempunyai keajaiban. Dia bukan orang Islam, tidak pernah taat pada Allah, atau orang Islam yang tidak taat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak apa-apa, kok mempunyai kejadian luar biasa. Bisa terbang, bisa menyembuhkan penyakit, bisa sulap atau yang lain. Itu namanya istilah istijraj. Jadi untuk orang yang tidak beriman namanya istidrat, tujuannya apa? Kok mereka mempunyai kejadian luar biasa? Itu adalah guna semakin menjauhkan diri pada Allah. Ingat, kalau ada orang-orang yang ajaib, bisa ini, bisa itu, tetapi dia tidak beriman pada Allah, jangan kalian terlalu kagum, karena itu adalah istidrat, itu adalah suatu tanda bagi Allah bahwasanya orang itu semakin jauh daripada Allah. Itu ya, istidrat pada orang yang tidak beriman. Tadi adalah kejadian luar biasa lainnya. Sekarang hikmah. Hikmah mukjizat itu apa? Dan kejadian luar biasa. Yang pertama adalah melemahkan dan mengalahkan alasan usaha tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul-Rasul Allah. Jadi intinya adalah ketika ada orang yang melawan pada Rasul Allah, pada Nabi Allah, di Nabi dan Rasul itu diberi mukjizat atau kejadian luar biasa untuk mengalahkan orang-orang yang menentang atau membangkang pada Rasul, membangkang pada Allah. Bagi yang telah percaya pada kenabian, maka mukjizat akan berusaha untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. Jadi orang yang mengikuti Nabi Rasul, yakin, beriman, maka dia akan menambah keimanannya, menambah keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin bahwa mukjizat itu ada pada Nabi, kita yakin itu akan menambah keimanan kita, yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad dan umatnya, kita harus yakin itu akan menambah keimanan kita. Jadi kita semakin yakin, paham tentang Al-Quran, itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Yang saya adalah membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Jadi membuktikan bahwa Rasul itu benar, ajarannya itu benar, bahwa ini yang membawa ajaran ini adalah benar-benar Nabi, benar-benar Rasul, bukan orang-orang yang mengaku-ngaku Rasul. Karena banyak setelah
itu orang-orang yang mengaku Rasul. Seperti halnya Muzailamah Al-Kadzab. Yang setelah Nabi wafat itu mengaku bahwa dia itulah Nabi, dia itu Rasul. Bahkan sekarang itu ada yang mengaku bahwa dia adalah Rasul, dia adalah Nabi. Itu tidak. Hanya dengan mujizat inilah dia bisa membuktikan bahwa itu adalah Nabi, itu adalah Rasul. Mempertebal iman kepada Allah seperti tadi, bahwasanya kita yakin, maka kita akan kuat iman kita, mendekatkan diri pada Allah, dan ketika yakin bahwa itu adalah mujizat yang hak, Al-Quran itu adalah mujizat yang hak yang diberikan dan Nabi Muhammad kepada kita akan lebih dekat dari mendekatkan diri, taat kepada Allah. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberi pertolongan pada hamba yang beriman dan bertakwa. Ingat bahwasanya Allah itu selalu ada di dekat kita, selalu menolong kita sebagai penolong kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahwasanya Allah adalah zat yang menjadi sebaik-baiknya penolong. Jadi kita harus yakin kalau kita beriman pada Allah, taat kepada Allah, pasti Allah selalu akan beri jalan keluar, memberi pertolongan kepada kita. Jadi tetap semangat untuk belajar kita dalam keadaan seperti ini. Kita yakin suatu saat Allah akan memberi pertolongan kepada kita dan akan menghilangkan pandemi ini. Ini adalah suatu kejadian luar biasa dari Allah, ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita harus yakin sebagai orang yang beriman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.